Hai semuanya, coba perhatikan ini sebentar. Saat merebus daging sapi di rumah, jangan langsung menumisnya, karena daging sapi yang dimasak seperti itu akan terasa keras dan kering, sulit untuk dikunyah, dan juga membuang bahan makanan. Hari ini, ikuti cara saya, dijamin daging sapi yang Anda masak akan selembut tofu. Bahkan orang tua yang tidak punya gigi pun bisa memakannya. Untuk merebus daging sapi, pilihan utama kami adalah iga sapi, yang memiliki lemak di dalam dan di luar, membuatnya sangat harum saat dimasak. Hari ini harganya Rp45.000 per kilogram. Tidak tahu berapa harga di tempat kalian? Kita cukup potong menjadi bagian kecil. Selanjutnya, siapkan semangkuk air bersih, tambahkan 1 sendok garam, larutkan menjadi air garam ringan, kemudian rendam daging sapi di dalamnya selama 10 menit. Air garam ringan ini memiliki daya serap yang kuat, dapat dengan cepat mengeluarkan darah dari dalam daging sapi, tidak hanya menghilangkan bau amis, tetapi juga melembutkan tekstur daging. Setelah itu, bilas dengan air bersih. Panaskan minyak di wajan, kemudian masukkan daging sapi, nyalakan api besar dan tumis daging supaya kadar airnya keluar. Di sini, ingatlah bahwa daging sapi segar tidak perlu direbus terlebih dahulu, karena jika direbus, akan kehilangan cita rasa aslinya. Saat permukaannya mulai sedikit kecoklatan, tambahkan irisan bawang hijau, jahe, garam, penyedap rasa, kecap asin, kecap manis, 2 sendok saus tiram, 1 potong gula batu, 2 bintang anise, beberapa daun salam, dan segenggam cabai kering. Jika memungkinkan, bisa tambahkan sedikit anggur beras guangdong untuk menambah aroma. Saat merebus daging sapi, jangan pernah menggunakan anggur masak, karena itu bisa membuat daging menjadi asam akibat fermentasi. Kemudian, aduk hingga rata. Selanjutnya, tuang air mendidih hingga daging sapi terendam. Agar daging sapi yang dimasak menjadi lembut dan tidak lengket di gigi, selain menggunakan air mendidih, kita juga perlu menambahkan setengah buah tomat, karena kandungan asam dalam tomat dapat efektif melembutkan daging. Trik kecil ini harus kalian catat dan simpan baik-baik. Setelah itu, tutup wajan dan biarkan masak selama sekitar 50 menit. Saat tutup dibuka, wewangian daging sapi yang kuat akan tercium. Tambahkan kentang dan wortel yang telah dipotong, masak lagi selama 10 menit, terakhir masak dengan api besar hingga kuahnya mengental, taburi dengan daun bawang, dan daging siap disajikan. Sangat mudah, kan? Dengan cara ini, kita dapat membuat daging sapi kuning yang lebih lembut dari tofu, penuh dengan rasa kecap, lembut, dan nikmat, bahkan orang tua dan anak-anak pun bisa menikmatinya tanpa kesulitan. Saya setiap hari berbagi resep makanan yang enak dan sehat. Jika kamu suka, ingat untuk memberi like dan follow. Terima kasih sudah menonton video resep Kompi Nikmat. Sampai jumpa kembali. Dadah semuanya.